Ketika seseorang katakanlah ingin mengentaskan kemiskinan, apakah kemudian kita hanya cukup memberikan makan 3 kali sehari untuk mengentaskan seorang itu dari kemiskinan? Enggak. Dia diberi makan tiap hari iya, tapi dia tetap miskin. Kualitas hidupnya tidak akan berubah. Nah, sementara harusnya ini yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusianya itu. Dengan apa? Dengan diberikan pendidikan yang tinggi, pendidikan yang layak. Lalu kemudian diberikan pelatihan bagaimana cara dia kemudian bisa berkarya, bagaimana cara dia bisa meningkatkan kualitas hidupnya dengan berbagai macam pelatihan. Dengan seperti itu, dia nanti akan mencari jalannya sendiri. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari makan gratis yang bukan merupakan solusi, tapi itu adalah bentuk penghinaan dan pembodohan kepada masyarakat. Jadi dengerin ini ya Pak Prabowo. Memang kan di beberapa kali kesempatan, kemarin juga sempat saya bahas, ketika ditanyakan masalah ekonomi, lalu kemudian masalah pendidikan, masalah kesehatan, mental health, sampai terorisme, ini solusinya adalah memberikan makan gratis kepada warga masyarakat. Dikiranya masyarakat ini semuanya nggak bisa makan kali. Jadi begini, ketika seseorang ini kemudian ingin memperbaiki kualitas kehidupannya, ini nggak cukup hanya diberi makan. Ketika seseorang katakanlah ingin mengentaskan kemiskinan, apakah kemudian kita hanya cukup memberikan makan 3 kali sehari untuk mengentaskan seorang itu dari kemiskinan? Enggak. Dia diberi makan tiap hari iya, tapi dia tetap miskin. Kualitas hidupnya tidak akan berubah. Nah, sementara harusnya ini yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusianya itu. Dengan apa? Dengan diberikan pendidikan yang tinggi, pendidikan yang layak. Lalu kemudian diberikan pelatihan bagaimana cara dia kemudian bisa berkarya, bagaimana cara dia bisa meningkatkan kualitas hidupnya dengan berbagai macam pelatihan. Dengan seperti itu, dia nanti akan mencari jalannya sendiri. Dan kita nggak perlu repot-repot lagi ngasih makan. Ini sama seperti ketika kita memberikan makan, memberikan kail kepada seorang pemancing daripada memberikan ikan. Tapi itu yang tidak dipahami oleh Prabowo Subianto. Sementara yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo yang sudah dilakukan dan akan dilakukan, itu benar-benar nyata, benar-benar real. Seperti kemarin ketika Pak Ganjar ini datang ke Pontianak, setelah beberapa safari politiknya di Indonesia Timur, dari Sorong, Papua, lalu kemudian ke Makassar, Sulawesi Selatan, dan kemarin di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketika di hadapan para pendukungnya, yang nggak usah berlebihan jutaan ya, mungkin ribuan atau ratusan ribu, Pak Ganjar ini menyampaikan bahwa untuk mencegah kemiskinan, ini perlu diberikan pendidikan yang layak. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tapi sebelumnya, kita simak dulu videonya berikut ini. Kemiskinan inilah yang akan kita bereskan dengan memberikan investasi kepada anak-anak dari keluarga miskin untuk bisa sekolah dan kita biayai. Biarkan mereka punya kesempatan yang besar untuk bisa memimpin negeri ini kelak kemudian hari. Saya dan Pak Mahfud berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Kami merintis dari bawah di Gembleng. Kami belajar di Gembleng lagi. Kami di masyarakat di Gembleng lagi. Tapi kita tidak pernah menyerah karena kita punya cita-cita dan kita punya cita-cita yang sama. Kalau akses pendidikan baik, mereka akan mendapatkan kesempatan belajar yang baik, kesempatan bekerja yang baik. Nah, jadi jelas kan, nggak cukup hanya diberi makan. Kalau kita memberi makan 3 kali sehari katakanlah,
ya mungkin orang itu akan kenyang. Tapi setelah kenyang, mau ngapain? Ya sudah, dia akan menunggu waktu makan berikutnya. Dia nggak akan bisa berkembang. Hanya menunggu jatah makan dari pemerintah. Dan itu buang-buang anggaran. Sementara yang akan dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo dan sudah dilakukan ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan yang gratis. Pendidikan yang layak, seperti SMK Jawa Tengah, SMK Negeri Jawa Tengah, sekolah semi boarding school, yang kemudian siswanya ini mendapatkan asrama, kemudian mendapatkan asupan gizi secara gratis, kemudian mendapatkan fasilitas ATK, alat tulis kantor, seragam, mulai dari atas sampai ke bawah, termasuk sepatu. Nggak cuman hanya itu, pendidikannya gratis, lalu setelah lulus, ini kemudian sudah ada perusahaan yang akan merekrut mereka. Dan beberapa ini ada di Jepang. Itu caranya untuk mengentaskan kemiskinan. Lalu program yang akan nanti dilanjutkan oleh Pak Ganjar Pranowo selain SMK gratis ini, akan diterapkan di seluruh Indonesia, juga adalah memberikan pendidikan kepada warga miskin. Minimal satu orang sarjana dalam satu keluarga. Supaya apa? Supaya mereka ini bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Misalkan pun dia kemudian tidak ingin menjadi pegawai, ingin menjadi entrepreneur katakanlah, ingin menjadi seorang wira swasta. Modalnya sudah ada, pengalaman, pendidikan. Itu yang ingin dilakukan. Bukan hanya sekedar memberi makan gratis, lalu kemudian orang yang diberikan makan gratis ini semakin malas karena hanya akan menunggu untuk jatah makan berikutnya. Dan itu sekali lagi akan sangat membebani APBN. Nah, sementara kalau misalkan kita memberikan pendidikan secara gratis, mungkin APBN ini lebih besar, tapi di awal. Setelah itu orang ini akan mencari jalannya sendiri. Kaum muda ini akan mencari jalannya sendiri. Entah dia mau menjadi pegawai, entah kemudian ingin menjadi entrepreneur, entah ingin menjadi anggota dewan mungkin. Itu yang ingin diharapkan kepada Indonesia ini ke depannya untuk menuju Indonesia maju. Dan untuk menuju Indonesia maju, kita perlu juga politik yang baik, politik yang elegan. Seperti yang disampaikan Pak Ganjar ketika pidato di Pontianak kemarin. Kita ini Indonesia negara yang punya etika politik yang tinggi. Dan itu harus kita capai. Dan ini kan juga menyindir kondisi politik di negara kita akhir-akhir ini. Ketika politik ini kemudian demokrasi kita semakin tidak bermoral, semakin tidak beretika. Dengan banyaknya menabrak-nabrak aturan untuk memuluskan jalan seseorang. Itu yang ingin dikatakan oleh Pak Ganjar Pranowo bahwa kita, Indonesia ini adalah negara yang harus sejajar dengan negara maju lainnya di seluruh dunia. Dan itu dimulai dengan proses politik di tahun ini untuk pemilu di tahun depan harus berjalan secara demokratis, harus berjalan secara adil, jujur, membawa semangat reformasi, tidak ada KKN. Nah, dengan itu nanti terwujud otomatis untuk melakukan segala macam kebijakan, policy, itu akan berjalan secara lancar. Didukung oleh beberapa elemen negara. Semuanya bekerja bersama-sama untuk menuju Indonesia maju. Itu harus kita wujudkan sekarang. Nah, kalau misalkan belum semuanya sudah dilanggar, untuk menuju ke sebuah kemenangan ini, semuanya aturan ditabrak, lalu kemudian segala macam intimidasi, kecurangan sudah tampak di depan mata kita, mau jadi apa negara ini? Makanya untuk itu mungkin saya juga himbauan kepada diri saya sendiri dan juga kepada pemirsa Siwo TV semuanya. Kita wujudkan itu semua dengan cara apa? Dengan cara memilih orang yang benar, dengan cara memilih orang yang baik, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD. Setuju ya? Kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama untuk makan gratis yang bukan solusi. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Cinta demokrasi, Ganjar Mahfud di hati.